Selamat siang Bapak Ibu, peserta webinar. Sebelumnya perkenalkan nama saya Kris Hartoyo ya. Saya di Cipta Satria Informatika ini sebagai senior engineer untuk industri IEC ya. Kali ini saya yang akan mengisi untuk materi webinar yaitu solusi Autodesk untuk oil and gas ya, plan design dan design equipment ya. Nanti seperti apa solusinya atau aplikasi yang disediakan oleh Autodesk seperti apa ini yang akan saya tunjukkan ya, baik secara presentasi atau mungkin nanti ada live demo ya. Ya seperti yang dijelaskan Mbak Revi tadi, jika ada pertanyaan langsung saja di kolom chat ya. Nanti di akhir session kita akan coba bahas satu persatu mengenai pertanyaannya ya. Semoga bisa terjawab semuanya atau bisa dipenuhi oleh solution Autodesk ya. Oke, saya mulai saja ya. Ini untuk presentasinya atau overview seperti apa sih solution yang diberikan oleh Autodesk atau yang disiapkan oleh Autodesk untuk industri plan design ya. Oke, sebelumnya saya mau bicara mengenai BIM ya. Mungkin BIM ini di industri IEC sudah sangat familiar ya, sudah banyak bahkan mungkin sudah ada beberapa proyek yang sudah mengadopsi BIM di proyeknya ya. Dan pengertian BIM sendiri kalau Bapak Ibu cari atau googling ya, itu mungkin banyak pengertiannya ya. Tapi secara garis besar sih sebenarnya sama, yaitu kita menciptakan 3D model intelijen ya, artinya bukan hanya 3D model saja atau visualisasi saja, tetapi ada intelijennya ya. Intelijennya itu apa? Itu adalah suatu informasi ya, informasi dari setiap elemen atau model yang ada di dalam proyek tersebut ya. Kemudian sebagai apa sih 3D model ini? Fungsinya untuk apa? Yang pertama adalah sebagai sarana untuk koordinasi. Ya, kita tahu di industri konstruksi di AEC atau di plan design itu banyak pihak yang terlibat ya. Nanti di situ ada konsultan structure, kemudian ada konsultan MEP, ada konsultan untuk yang pipingnya ya. Nah, mereka perlu koordinasi yang baik sehingga nanti di lapangan tidak ada lagi ditemukan masalah atau terjadi clash antar model ya, seperti itu. Kemudian bisa sebagai sarana simulasi ya, simulasi ya. Jadi simulasi itu seperti analisis ya. Kita tahu di setiap disiplin ya, model itu pasti ada untuk simulasinya ya, untuk analisanya seperti itu. Kemudian juga sebagai sarana visualisasi, pastinya untuk tampilan supaya pihak-pihak yang tidak terlalu paham secara teknis itu bisa lebih mengerti desain yang kita tawarkan seperti apa, karena visualisasinya secara 3D seperti itu ya. Nah ini yang biasa dibutuhkan di industri plan design ya. Seperti apa sih yang dibutuhkan plan design ini? Yang pertama adalah pastinya general design atau drafting ya, gambar kerja atau gambar tampak, baik itu dena, potongan dan lain-lain ya, section seperti itu. Kemudian P&ID design ya, ini adalah untuk desain proses. Ini biasanya di industri oil and gas sebelum kita membuat 3D modelnya perlu membuat P&ID desainnya seperti desain prosesnya seperti apa ya. Nah dari P&ID ini biasanya akan jadi referensi atau acuan kita untuk membuat 3D modelingnya ya. Oke. Kemudian 3D modeling ini juga biasanya di-support atau dibantu oleh modeling yang pertama adalah untuk structure ya, structure-nya seperti apa. Kemudian desain equipment-nya seperti apa ya. Dan terakhir di sini ada untuk visualisasi atau model review ya. Nah, semua kebutuhan pekerjaan ini itu dipenuhi oleh produk dari Autodesk namanya AEC Collection ya. Jadi kita bisa melakukan semua ini dengan satu produk yang namanya AEC Collection. Seperti itu. Nah, selanjutnya ini adalah alur kerja atau workflow ya di industri oil and gas atau plan design. Ya,
biasanya di awal dibutuhkan PNID design. Ya, PNID design dari sini produk atau software yang disediakan oleh Autodesk adalah namanya AutoCAD Plan 3D. Ya, kalau dulu mungkin ada produk terpisah namanya AutoCAD PNID, nah sekarang sudah discontinue, produknya sudah masuk ke dalam atau include di dalam AutoCAD Plan 3D ya, seperti itu. Kemudian di piping, equipment, structure atau 3D model ya, Autodesk menyiapkan produknya itu ada AutoCAD Plan 3D ya, itu untuk piping routing, kemudian untuk steel structure, meskipun kalau masih desain konsep itu ada di Plan 3D, tapi nanti kalau sudah mulai detail desain untuk strukturnya itu Autodesk menyiapkan nama produknya Advanced Steel ya. Di sini strukturnya lebih advance ya, lebih banyak tools-nya ya. Contoh sampai ke steel connection-nya seperti itu. Kemudian di sini ada AutoCAD MEP ya. Di sini untuk desain nanti cable tray, kemudian ducting seperti itu ya. Kemudian ada Autodesk namanya Inventor ya. Inventor ini sebenarnya kalau yang mendesain equipment kalau perlu detail itu memerlukan produk namanya Autodesk Inventor ya. Kemudian ada software Revit ya. Ini untuk modeling arsitektur ataupun struktur ya. Ini bisa menggunakan Autodesk Revit. Oke, kalau nanti ada strukturnya lebih ke arah konkret, mungkin produk yang lebih tepat adalah Autodesk Revit ya. Kemudian di sini ada Autodesk Recap, ini adalah untuk mengolah data point cloud. Ya. Kemudian masuk ke fase dokumentasi ya atau isometric drawing. Di sini produk yang disiapkan atau aplikasi yang disiapkan adalah AutoCAD Plan 3D ya. AutoCAD ya. Kemudian ada InfraWorks ya. InfraWorks ini lebih untuk nanti ke visualisasinya seperti apa di site-nya ya. Kemudian ada Autodesk Rendering. Oke, seperti itu. Kemudian di fase manage kolaborasi itu ada Navisworks Manage ini untuk mengecek nanti clash detection ya, kolaborasi antar disiplin ya, antar model disiplin ya, itu bisa menggunakan Autodesk Navisworks Manage. Kemudian di sini juga ada kemampuan lainnya untuk membuat simulasi penjadwalan kerja ya, 4D simulation seperti itu ya. Kemudian juga bisa sebagai model review. Oke. Nah, ini produknya seperti apa ya, atau cara kerjanya seperti apa ya. Yang pertama adalah PNID Design and Drafting. Ini menggunakan software namanya AutoCAD Plan 3D ya. Nah, sebentar, ini videonya. Oke. Nah, jadi seperti ini ya. Di sini sudah disediakan simbol-simbol untuk PNID design ya. Contoh kalau saya kayak membuat garis pun ya. Ini kelihatan kan ya. Oke. Nah, di sini ketika kita membuat garis itu bukan hanya garis biasa seperti di AutoCAD ya, tetapi di sini ada apa namanya, ada informasi, ada parameter yang kita bisa masukkan ya. Contoh saya ingin memasukkan di situ size, kan ini kebetulan garis yang saya buat adalah pipeline ya. Ini adalah ada size ya, kemudian spec ya, kemudian di sini ada line number nantinya, dan lain-lain ini bisa kita customize pastinya. Nah, seperti itu. Oke, informasi ini juga bisa kita taruh atau kita masukkan ke dalam gambar ya. Nah, di sini kalau saya masukkan valve ya, get valve atau ball valve itu sudah ada standar simbolnya ya. Nah, kita tinggal placement seperti ini. Ya, kita bisa atur untuk connection-nya mau apa seperti itu. Ya. Nah, seperti ini. Di sini sudah biasanya sudah disiapkan standar-standarnya ya. Di sini juga kita bisa atur kita mau menggunakan standar apa. Apakah ISO atau JIS atau PIP seperti itu ya. Kemudian dari PNID pun kita sebenarnya sudah bisa mengeluarkan ini apa namanya informasi
komponen yang kita gunakan ya. Jadi ada gate valve berapa, apa saja tipenya, seperti itu. Nah, seperti ini juga kita bisa ekspor informasinya ke Excel ya. Dan kita bisa edit di Excel ya. Kemudian ini bisa dua arah, artinya nanti di Excel kita ubah, kemudian kita update ke dalam datanya ya, data kita update dari Excel. Nah, dari data ini kalau sudah kita rubah, maka juga akan merubah yang ada di dalam drawing ya. Nah, contoh seperti ini. Ini tadi ada informasi yang saya rubah ya. Di data ikut berubah, nanti di drawing itu akan ada semacam ini, cloud ya, seperti ini, bahwa ada perubahan informasi atau perubahan data ya. Apa yang mau kita lakukan ya, actionnya apa? Apakah kita terima ya, atau kita tolak ya. Kalau kita terima, maka akan semua terupdate, akan berubah ya, sesuai dengan informasi yang kita input, kita masukkan tadi di Excel. Seperti itu. Jadi dua arah, kita bisa ekspor, kita juga bisa import data ke Excel. Nah, ini untuk PNID desainnya. Oke. Selanjutnya untuk structural design. Ya. Structural design di sini di Plan 3D itu juga sebenarnya sudah mensupport untuk desain struktur ya. Meskipun mungkin masih sampai fase konsep ya, atau LOD 200 atau 300 ya, seperti ini. Nah, kemudian kalau kita mau lebih detail dari Plan 3D ini, kita bisa ekspor ke Advanced Steel. Nah, seperti ini. Di sini kita bisa lebih detailkan ya. Contoh seperti saya mau kasih steel connection-nya seperti ini. Ya. Atau saya mau tambahkan lebih detail, contoh saya mau buat tangga di sini. Di Advanced Steel sudah ada template-nya ya. Kita tinggal atur model yang mau kita buat seperti apa. Nah, seperti ini ya. Jadi sangat cepat sekali untuk membuat model struktur ya di Advanced Steel. Nah, seperti ini, kita mau jumlah about-nya berapa, seperti itu. Nah, setelah kita detailkan di Advanced Steel, ini bisa kita kembalikan lagi ya. Kita bawa model ini ke Plan 3D ya. Nah, jadi seperti ini. Jadi di Plan 3D kita sudah mendapatkan model struktur yang detail ya. Oke, kita bisa cek ukurannya ya. Ini skalanya masih menggunakan 1:1 ya. Jadi kalau kita bikin modeling di sini skala 1:1 ya. Seperti itu. Oke. Oke, kemudian untuk 3D model ya. 3D model kita contoh saya membuat piping routing ya. Piping routing. Nah, kalau sebelumnya sudah ada desain proses PNID, nah, kita bisa gunakan data PNID untuk kita pakai di 3D model ya. Jadi dari gambar PNID kita convert menjadi 3D model. Nah, contoh seperti ini. Ini adalah line number dari PNID ya. Sebelum ini sudah kita buat di PNID, ada line number ini. Nah, ini kita mau masukkan item ini ke dalam 3D model. Ya, ini saya tinggal pilih line number-nya, kemudian saya tinggal place item seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi di 3D model kita nggak perlu atur-atur lagi untuk parameternya atau propertiesnya ya. Jadi ini juga sudah connect datanya antara PNID dengan 3D model. Nah, contoh kayak valve juga kita tinggal ambil dari PNID, kita tinggal placement seperti ini. Ya. Nah, seperti itu. Di sini kita tinggal atur layout-nya, arah jalur pipanya mau kemana, ya, atau routing pipanya mau kemana. Kemudian posisi-posisi dari setiap komponen atau elemennya, seperti ini, ya. Oke. Kemudian untuk equipment, ya,
equipment di sini kita ada beberapa opsi untuk membuatnya ya. Yang pertama adalah kita bisa ambil data atau model equipment-nya dari software manufacturing ya, contoh dari Inventor ini kita ambil. Saya ambil dari Inventor ya. Seperti ini. Nah, ini bisa langsung terkoneksi dengan piping routing ya, seperti itu. Ya, kemudian di sini saya tinggal tambahkan, ini kan saya mau kasih support ya, seperti ini. Ya, kita bisa edit untuk supportnya, panjang supportnya seperti itu. Nah, setelah kita membuat piping routing seperti ini ya, nah untuk tim lapangan biasanya mereka membutuhkan gambar isometric drawing ya. Nah, kita bisa convert langsung nih dari gambar 3D model piping seperti ini langsung saya keluarkan untuk isometric modelnya. Saya tinggal pilih line number yang mana yang saya mau generate untuk gambar PNID-nya ya. Kita nggak perlu repot-repot membuat modelingnya atau kita buat remodeling PNID-nya. Nah, di sini si software sudah bisa langsung menghasilkan gambar PNID seperti ini, lengkap dengan BOQ-nya ya, BOQ dan cut piece list-nya. Ya, jadi di situ kita bisa melihat ada komponen apa saja, kemudian masing-masing pipa panjangnya berapa, diameternya berapa, itu bisa langsung kita dapatkan informasinya. Ya. Seperti ini. Jadi nanti kalau 3D model dirubah pun nanti PNID-nya juga ikut berubah. Oke, seperti itu untuk 3D modelnya ya. Nah, ini sebenarnya lebih ke arah buat apa namanya equipment-nya untuk manufacturing-nya ya. Ini menggunakan software Inventor. Oh ya, Inventor sendiri sebenarnya di luar dari AC Collection ya. Karena ini lebih ke modeling detail untuk equipment. Nah, seperti ini. Ini biasanya lebih untuk ke industri yang manufacture yang membuat komponen atau equipment-nya sih ya. Nah, contoh di sini kita membuat ada vessel ya. Saya tinggal atur diameternya mau berapa, tingginya berapa, nanti saya tinggal update ya seperti ini. Ya, maka akan merubah modelnya seperti itu. Ya. Oke, seperti itu. Nah, ini untuk flanks-nya ya. Arahnya, panjangnya, diameternya bisa kita rubah dari Excel ya. Nanti akan merubah modelnya. Ya. Kemudian tadi ini adalah vessel, modelnya kita buat dari semacam plat gitu ya. Kita roll, kita bentuk circular ya. Nah, nanti kita bisa melihat bagaimana sih bentuk bentangannya. Plat ini kalau kita luruskan ya, kita buat flat seperti apa ya. Ini nanti lebih untuk ke apa namanya ke manufacturing-nya kan ya. Seperti itu. Oke, nah ini untuk equipment ya dari 3D model parametrik ya. Dari sini kita bisa menghasilkan suatu gambar kerja ya, gambar 2D seperti ini untuk tim production-nya ya. Kemudian dari 3D model kita bisa juga melakukan FEA simulation ya. Ini lebih apa kayak untuk mengetes kekuatan si equipment itu sendiri ya. Jadi kalau saya kasih beban equipment tersebut ya, itu hasilnya seperti apa? Apakah platnya mampu atau tidak ya? Atau nanti di sini ada lifting lug, saya angkat equipment ini dari lifting lugnya apakah mampu menahan beban apa namanya equipment itu sendiri ya.
Kemudian di sini juga kita bisa melanjutkan skid design. Ya, skid design itu kita bisa langsung membuat suatu area, ya, area skid seperti ini. Ya. Kemudian dari sini baru kita ekspor untuk ke plan 3D. Ya, seperti itu. Nah, untuk mechanical electrical plumbing-nya sendiri, Autodesk menyiapkan nama produknya namanya AutoCAD MEP. Ya. Mungkin bagi user yang sudah pernah menggunakan atau memakai Revit, secara feature mirip-mirip lah ini dengan Revit MEP ya. Tetapi yang membedakan ya di sini engine-nya masih menggunakan AutoCAD. Ya. Terus baik mana pakai AutoCAD MEP atau Revit ya. Gini, karena di sini Plan 3D engine-nya masih menggunakan AutoCAD ya, maka akan lebih enak kalau kolaborasi atau koordinasinya menggunakan MEP menggunakan AutoCAD MEP ya. Seperti itu. Oke, ya secara feature sama lah, di sini kita bisa membuat piping routing ya seperti ini. Nah, di sini juga ada parameternya ya. Contoh di sini saya mau konekkan antara dua pipa, nah seperti ini. Nah, di sini saya tinggal trim extend, nanti dia akan terkoneksi. Ya. Oke, seperti itu. Kemudian di sini ada software namanya Recap. Ya, Recap ini untuk mengolah data point cloud ya. Jadi kalau sudah ada bangunan existing, ya, bangunan yang sudah ada, sudah jadi gitu ya. Nah, bangunan yang sudah ada itu kita scan. Ya, ini perlu nanti perlu semacam hardware ya untuk kita scanning areanya ya, site-nya. Nah, seperti ini ya. Site-nya nanti bisa kita scan ya. Kita akan mendapatkan data point cloud seperti ini ya. Kita bisa tambahkan informasi-informasi ini komponen apa ya, seperti itu. Nah, fungsinya buat apa? Nanti ini biasa kita gabungkan antara hasil scan dengan yang baru kita desain, ya, yang kita buat modelnya. Nanti kita komposit, kita gabungkan hasil dari point cloud dengan yang kita desain baru, ya. Nanti kita cek clash, ya. Siapa tahu nanti ada pipa yang tabrakan, ya. Nanti kan di yang baru itu kita akan desain jalur pipa atau jalur ducting, ya. Nah, siapa tahu nanti ada yang tabrakan antara yang existing yang sudah ada dengan yang baru kita desain. Ya. Jadi nanti kita atur, kita cek clash antara point cloud dengan model existingnya, dengan model yang barunya. Nah, seperti ini ya. Ini juga bisa jadi referensi kita untuk membuat model yang baru ya. Jadi kita tahu bahwa model existingnya seperti ini, maka kita buat jalurnya ke arah mana supaya tidak nabrak ya. Oke, seperti itu. Kemudian di fase terakhir ya, melakukan apa namanya koordinasi model. Ya, koordinasi model ini menggunakan software Navisworks ya. Di sini kita interoperability ini kita bisa menggabungkan dari beberapa model dari beberapa format, bisa dari Revit, dari AutoCAD ataupun dari software lain dengan model yang kita hasilkan di Plan 3D ya. Kita gabungkan. Kemudian nanti kita bisa cek clash-nya ada tabrakan atau tidak. Kemudian bisa juga membuat timeliner ya. Nah, seperti apa sih software-nya? Nah, kita bisa lihat. Nah, seperti ini ya, ini hasil dari model dari Plan 3D, kita bawa ke Navisworks ya. Nah, di sini di Navisworks kita bisa ngecek, saya mau tahu berapa sih jarak dari antar pompa ini ya. Kalau ternyata terlalu dekat, nah nanti bisa jadi catatan lah ya, seperti itu. Kemudian juga bisa cek clash ya. Contoh di sini saya mau cek clash antara gambar struktur dengan gambar ME ya, atau equipment dengan struktur, nah, ada clash berapa banyak ya. <clears throat>
Oke, di sini kita bisa menggabungkan beberapa model ya. Jadi dibilang sangat bisa bilang sangat ringan nih software apa namanya Navisworks ya. Karena di sini kita bisa menggabungkan beberapa model ya dan tidak berat ya. Dibandingkan kalau kita menggabungkannya di software untuk modelingnya ya. Nah, di sini kita bisa kayak membuat mereview model seperti ini ya setelah digabungkan seperti apa. Nah, di sini kita juga bisa membuat 4D simulation ya. Jadi di sini ada penjadwalan kerja ya. Tahapan penjadwalan kerja. Penjadwalan kerjanya sendiri kita bisa masukkan di apa namanya di Navisworks-nya langsung atau kita bisa ngambil data dari luar ya. Yang terbiasa menggunakan Microsoft Project, Primavera itu bisa diambil datanya ya untuk kita masukkan ke dalam Navisworks untuk kita gabungkan dengan model ya sehingga kita bisa lihat simulasinya tahapan pekerjaannya seperti apa ya. Nah, di sini ada contoh ada simulasinya, di sini ada waktunya ya. Itu ada tahapan pekerjaannya seperti apa. Oke, baik itu untuk Navisworks-nya ya untuk kolaborasinya ya. Kemudian di sini ada software namanya InfraWorks ya. Ini lebih untuk ke visualisasi sih ya. Nanti di side plan-nya seperti apa. Nah, seperti ini. Ya, ini adalah kita bisa mengambil, mengcapture suatu lokasi ya, suatu wilayah. Kita ambil dari Bing Map ya, untuk kita dapatkan model topografinya ya. Nah, nanti setelah kita dapatkan model topografinya, kita bisa import modelnya ya. Kita masukkan ke dalam site plan-nya ini untuk kita bisa melihat visualisasinya nanti seperti apa sih di site-nya langsung ya. Ya, kita bisa kayak buat simulasi walkthrough atau fly seperti ini ya. Oke, seperti itu ya untuk visualisasinya. Nah, jadi ini adalah tahapan atau solusinya ya. Jadi di sini ada software advanced steel untuk desain strukturnya ya. Ini akan jadi model yang akan kita import atau kita masukkan ke dalam Plan 3D ya. Kemudian di sini juga ada software Inventor untuk desain equipment-nya. Ini juga akan masuk ke dalam Plan 3D ya. Nah, di Plan 3D kita tinggal membuat piping routing-nya seperti apa di Plan 3D ya. Nah, dari sini dari Plan 3D ini kita bisa keluarannya berupa visualisasi ya di InfraWorks tadi ya, atau nanti bisa sebagai model koordinasi ya untuk kita bawa ke Navisworks untuk kita cek class-nya apa namanya membuat 4D scheduling-nya seperti itu, atau sebagai model viewer ya.
Oke, ini software yang digunakannya. Jadi untuk general design drafting kita bisa menggunakan AutoCAD, ya, PNID menggunakan AutoCAD Plan 3D, ya. 3D model dan dokumentasi kita bisa menggunakan Plan 3D, ya. Kemudian untuk structural design dan detailing kita bisa menggunakan Advanced Steel atau Revit Structure kalau strukturnya lebih banyak di konkrit, ya, atau beton. Kemudian di equipment skid design kita menggunakan software Autodesk Inventor. Sedangkan untuk project visualisasi atau model review kita bisa menggunakan Navis Workmanage, dan untuk animasinya supaya lebih bagus ya di akhir itu kita bisa menggunakan 3ds Max. Oke, gambarannya tahapannya seperti itu ya. Kalau sudah saya mau langsung masuk ke demonya. Oke, sebentar. Oke, saya share screen lagi. Oke, saya sudah share screen. Ini adalah tampilannya dari AutoCAD Plan 3D, ya. Nah, seperti ini. Ya. Sudah kelihatan ya. Oke. Nah, ini tampilannya. Kalau kita lihat sekilas mungkin sangat familiar ya. Ini menggunakan engine AutoCAD, ya, tampilannya mirip-mirip dengan AutoCAD. Tetapi di sini ada workspace yang kita bisa atur atau kita ubah, ya. Dan di sini ada banyak pilihan, ya. Tidak hanya seperti tampilan di AutoCAD, cuman ada 3D Basic, drafting, dan 3D modeling. Di sini ada pilihan kalau kita mau membuat 3D piping, ya, atau kita mau desain PNID, ya. Di sini sudah ada PNID, ya, dan di sini ada standarnya kita mau menggunakan PIP, ISO, DIN, JIS, dan lain-lain, ya. Nah, contoh di sini saya masih tahap PNID, berarti di sini saya ingin rubah tampilannya menggunakan memakai workspace PNID. Nah, seperti ini. Maka tampilannya ya akan berubah seperti ini ya. Ini lebih ke PNID design ya, tampilannya di sini lebih untuk feature-feature untuk PNID design. Ya. Contoh di sini kalau saya mau membuat pipeline ya, di sini di toolbar-nya atau di tool palette-nya sudah ada feature-nya. Contoh saya mau bikin pipeline, saya tinggal gunakan yang primary line segment, nah seperti ini. Ya. Nah, saya tinggal arahkan kemana, dan ini kalau saya arahkan ke vessel, ya seperti ini, dia akan otomatis ada nozzle-nya seperti ini. Ya. Jadi nozzle-nya langsung kebentuk seperti itu ya. Nah, setelah kita buat pipeline-nya secara visual ya, garis seperti ini, kita bisa placement untuk informasinya. Ya, di sini kita bisa assign tag, nah seperti ini. Di sini kita tinggal masukkan informasinya. Ya, contoh saya masukkan size-nya 100. Ya, kebetulan di sini saya menggunakan satuannya milimeter. Ya, di sini kita bisa ubah andaikan satuannya mau inch ya. Biasanya kan kalau untuk panjang tetap menggunakan metrik ya, 6 meter atau berapa meter, tapi untuk diameter bisa tetap menggunakan inch. Nah, itu bisa kita rubah nanti ya. Kemudian spek yang mau kita gunakan ya. Nah, seperti ini. Kita bisa ambil yang sudah ada atau nanti kita juga bisa customize ya. Contoh saya ambil yang CS300, line number-nya ya. Contoh saya tambahkan saya masukkan line number-nya 11011. Nah, seperti ini. Ya. Nah, informasi ini mau tersimpan saja di model atau mau kita munculkan teksnya ya. Nah, kalau memang kita mau munculkan, kita bisa place annotation seperti ini. Kemudian kita assign, kita tinggal taruh mau di mana teksnya ini ya. Contoh saya lokasikan di sini. Nah, seperti itu.
Ya. Kemudian di sini saya tinggal tambahkan equipment pendukungnya. Contoh di pipeline ini mau ada gate valve ya, maka saya tinggal masuk dari tool palette ke tab valve ya. Nah di sini sudah ada simbol-simbol untuk valve ya. Kita bisa customize juga. Ya. Contoh di sini saya mau masukkan gate valve ya. Saya tinggal taruh di sini, nah seperti itu. Ini kan saya mau ada ball valve di sini, tinggal pasang juga seperti itu. Ya. Data ini yang kita masukkan ya, model yang kita sudah buat ini ada semua datanya di data manager seperti ini. Nah, contoh seperti ini ada hands valve, komponennya udah apa saja ya. Ini kita bisa ekspor untuk ke Excel ya, atau kita juga bisa import datanya apabila di Excel sudah kita edit seperti yang tadi ya. Jadi untuk data ini kebetulan dua arah, kita bisa ekspor, kita juga bisa import seperti itu. Oke, kemudian selanjutnya saya bisa melanjutkan di 3D modelingnya ya. Di 3D modelingnya contoh di sini ada untuk desain strukturnya. Desain strukturnya karena ini sudah kategorinya ke 3D model, maka kita harus rubah tampilannya supaya feature-feature-nya muncul untuk 3D model ya. Jadi di sini workspace-nya saya ubah ke 3D piping. Nah, seperti ini ya. Di sini sudah disediakan tab-nya sendiri ya, sudah bisa untuk feature-nya ya. Di sini ada untuk tab structure, ini lebih untuk structure design. Contoh saya ingin menambahkan member di sini, ya di sini sudah ada perintahnya untuk member. Ya. Saya bisa setting, ya. Saya ingin menggunakan member tipe apa, ya di sini sudah ada standarnya. Saya mau pakai ISC atau DIN, ya seperti itu. Atau kalau ternyata saya sudah pernah buat seperti ini, ya supaya saya tidak salah menggunakan komponen yang berbeda, ya. Maka saya bisa mesh properties ya. Saya mesh properties, saya pilih saya mau menggunakan komponen yang mana, yang ini. Nah, maka kita sudah langsung diarahkan bahwa itu tipe komponennya yang ini. Ya. Dari sini sudah saya klik OK, saya tinggal buat modelingnya. Nah, saya tinggal buat modeling seperti ini. Ya, seperti itu. Ya, seperti ini. Tuh, internetnya mati. Oke, sudah tersambung lagi ya? Barusan, mohon maaf sebelumnya
koneksi internetnya mati. Oke, saya lanjutkan ya. Di sini contoh kalau kita membuat objek struktur lainnya, ya contoh saya membuat ladder. Nah, di sini juga sudah ada template-nya, ya kita tinggal setting, kita tinggal atur mau seperti apa ladder-nya ya, kayak diameternya, tingginya. Nah, setelah kita atur, nah kita bisa lanjutkan modelingnya. Contoh saya ingin start di sini, gitu ya. Kemudian N-nya ke sini, seperti itu ya. Kemudian kalau ladder itu biasanya ada kayak jarak, kan dia nggak menempel di itu ya komponennya ya. Jadi di sini saya kasih jarak ke arah sini 10 cm, terus nah seperti ini. Nah ini rotasinya tadi salah. Oke, salah. Oke, nah seperti ini ya. Oke, di sini masih banyak fitur-fitur struktur yang mendukung ya untuk kita desain struktur ya. Tapi memang ada keterbatasan ya, karena memang Plan 3D disiapkan lebih untuk desain piping ya. Jadi kalau untuk struktur itu apa namanya tidak detail ya. Tapi di sini kita bisa ekspor ya. Kita bisa ekspor ke advanced steel ya seperti ini. Nah, nanti di advanced steel kita tinggal detailkan lagi ya. Kita bisa detailkan untuk connection-nya seperti apa ya, seperti itu. Nah, kemudian di piping design ya, di fase piping design. Nah, di sini kita bisa masuk ke tab home ya. Di tab home ini lebih untuk ke piping design ya. Contoh kalau saya mau desain equipment ya, ada di sini ya, atau nanti saya mau desain piping routing juga ada di sini. Nah, contoh kalau saya mau desain equipment, saya bisa import dari inventor, kita tinggal pilih modelnya ya. Atau kita bisa create ya, create seperti ini. Ya, ini kalau tidak perlu detail model apa namanya equipment-nya, nah ini kita bisa menggunakan feature ini saja ya. Di sini sudah disediakan tipe-tipe komponen yang mau kita buat. Ya. Contoh, kan saya mau buat vessel ya, di sini sudah ada ini ya apa pilihannya, ya. Vertical vessel seperti ini. Atau saya mau placement pompa seperti ini ya. Contoh di sini saya mau menggunakan pompa yang centrifugal pump. Nah, di sini sudah ada model yang standarnya yang umum ya. Di sini juga sifatnya masih parametrik, artinya kita bisa ubah value-nya di sini. Maka nanti 3D modelnya akan mengikuti dari value yang kita input yang kita masukkan. Nah, ini contoh seperti itu. Nah, seperti ini ya. Atau saya bisa placement di placementnya sendiri kita bisa masukkan koordinat ya X, Y, Z di mana posisinya. Atau saya bisa interaktif placement ya, atau saya bebas saya taruh seperti ini. Nah, seperti itu. Ya, seperti ini. Kita masih bisa copy, andaikan ternyata komponennya ada beberapa ya dan sama. Nah, seperti ini.
seperti itu ya. Kemudian di sini saya tinggal buat routingnya, nah, seperti ini. Nah, ini saya mau ke mana? Ini saya bisa manual, artinya manual saya input kan 1500, enter, nanti baru belok kemana gitu ya. Nah, seperti itu. Atau ada cara cepatnya kita tinggal arahkan endpoint-nya mau di mana ya. Ini kan endpoint-nya mau di sini. Oke. Mau connect. Ya, seperti ini. Ini sebenarnya seharusnya kita assign dulu untuk tipe ininya apa namanya nozzle-nya. Ya, seperti itu. Nah, dari gambar modeling 3D ini kita bisa langsung generate untuk isometric drawing-nya. Di sini sudah ada feature-nya sendiri ya, kita tinggal generate seperti automatic. Ada di sini ada pilihannya, ada quick ISO. Kalau quick ISO itu berarti kita pilih piping yang mau kita generate seperti ini ya, yang mana saja ya. Atau kalau pada waktu kita generate pipingnya itu kita sudah kasih informasi untuk line number-nya, kita bisa langsung generate di sini ya. Nah, ini kita tinggal pilih line number mana yang mau kita generate seperti itu. Contoh saya bisa lihat properties-nya untuk yang ini ya. Ini saya lihat dulu properties-nya, ini line number-nya oke, line number-nya 1002 ya. Nah, ini mau saya generate untuk isometriknya, saya tinggal production ISO, tinggal saya cari yang 1002 ini. Ini template-nya, saya bisa pilih yang mana ya. Kemudian kita bisa create. Nah, ini biasa agak nunggu beberapa waktu ya, tapi nggak lama, biasanya cuma 1 menit, biasanya sudah keluar untuk bentuk isometriknya seperti apa. Oke, masih proses, atau kita coba, ini sudah jadi ya. Nah, ini sudah jadi, kita tinggal lihat seperti apa. Nah, ini kita tinggal klik. Nah, oke, kita sudah dapat bentuk isometriknya ya. Di sini ada isometriknya, saya pilih yang, karena tadi saya menggunakan template A3, saya cari di sini. 02. Nah, ini mungkin karena terlalu panjang, dia juga akan otomatis motong ya. Nah, seperti ini. Ya, seperti ini ya. Di sini sudah ada bill of materialnya ya. Di sini berarti ada komponen apa saja. Kemudian di sini ada cut piece list-nya, ini biasanya untuk pipanya ya. Pipanya ada berapa banyak dan masing-masing panjangnya berapa. Ya, kemudian N-nya apa? Apakah square cat atau bevel seperti itu. Oke, seperti ini plan 3D ya. Saya ingin menambahkan sedikit tampilannya untuk yang di advanced steel. Nah, seperti ini. Ini tadi dari strukturnya apa namanya plan 3D, kita bisa bawa ke advanced steel untuk kita detailkan. Contoh seperti ini. Ini untuk connection-nya. Ya. Nah, seperti ini. Oke, sedangkan untuk di Navisworks-nya
seperti ini. Ya. Oke, sedangkan untuk yang visualisasinya, ya ini ada di infraworld ya, nah, seperti ini. Ya, jadi contoh andaikan saya mau placement plan 3D di suatu site, suatu area ya. Nah ini saya tinggal placement seperti ini. Sebenarnya kita bisa masukkan koordinat pastinya, atau kita bisa placement manual ya. Nah, seperti ini. Seperti ini hasilnya. Oke, jadi seperti itu solution dari Autodesk untuk plan design. Ya. Selanjutnya saya masuk ke Q&A ya. Q&A ada di chat atau di kolom Q&A. Saya coba masuk ke yang Q&A dahulu. Oke, di Q&A ada pertanyaan dari Pak Dodi Damanik. Ya, bagaimana cara menggabungkan model di Plan 3D dan Revit di dalam Navisworks? Misalnya Revit digambarkan juga di Plan 3D, selesaikan tidak bisa. Lalu bangunannya di Revit. Ya, ini kalau secara cara kerjanya sudah benar ya. Jadi dari Plan 3D kalau kita mau menggabungkan itu memang dari Navisworks ya. Ya, contoh seperti ini. Nah, ini kita tinggal kalau cara menggabungannya aja sih sebenarnya tinggal tinggal kita klik append, kita tinggal cari ya. Nah ini kita tinggal pilih format format filenya ya. Kita bisa gabungkan model ini ya, kita gabung. Saya ambil seperti itu. Kemudian saya append lagi model arsiteknya. Ya, atau biasanya dari Revit itu di-convert dulu menjadi NWC ya. Jadi di sini bisa langsung append, nggak perlu proses convert lagi. Oh, ini koordinatnya juga salah. Sebentar. Oke, oh ini ada tambahan dari Pak Dodi soalnya mempertimbangkan koordinat bangunan ya. Sebenarnya kalau mau spesifik di koordinat itu gini, di Revit itu sebenarnya kan bisa masukkan koordinat ya. Tapi kalau di AutoCAD itu susah juga memasukkan koordinat. Jadi biasanya memang kita move manual. Jadi kalau mau ini apa namanya
di InfraWalk. Jadi kalau di InfraWalk itu kita waktu kita masukkan itu bisa menentukan koordinat kan. Jadi contoh saya lihat seperti ini. Ini saya delete lagi. Nah, ini saya konfigur lagi. Nah, ini pada waktu kita mau placement ya. Nah, kita nentuin koordinatnya nih. Kita mau menggunakan koordinat siapa? Apa XY meter aja ya. Kemudian ini kita menggunakan koordinat sistemnya apa? L800. Nah, di sini kita bisa masukkan koordinatnya. Ya. Kita bisa memasukkan koordinat, kita tinggal oke. Nah, seperti itu. Atau saya bisa interactive tracing. Nah, kemudian koordinat ini bacanya mau dari mana? Ya, apakah dari 3D model? Ya, 3D model ini nah, ini kita mau bacanya dari mana? Apakah dari center model atau center ini apa namanya base modelnya ya, bagian bawah si model. Di sini kita bisa atur. Aneh. Ini oh sorry, yang ini ya. Nah, ini kita mau ngambil dari mana ya? Apakah dari lokal originnya? Ya, lokal origin itu dari center si model atau dari center 2D, center 3D. Ya. Nah, kita tinggal masukkan titik koordinatnya di mana. Oke, jadi seperti itu. Oke. Kemudian dari kolom chat, ini dari Pak Helmi Fadilah. Apakah AutoCAD sendiri kompatibel dengan software di luar Autodesk? Contohnya Tekla, Structure Design, apakah PNED yang dibuat di Tekla bisa diterima di Plan 3D? Apakah PNED? Ini, apakah PNID yang dibuat di Tekla bisa diterima di Plan 3D? Saya rasa nggak bisa. Jadi kalau gini, kalau yang ditransfer antar software itu biasanya hanya visualnya saja, ya. Tetapi informasinya pasti nggak ikut terbawa, ya. Jadi kalaupun kita bawa ke Plan 3D itu sama aja kayak kita gambar PNID di AutoCAD, ya hanya visualnya aja yang kelihatan yang dibawa, ya. Tetapi informasinya bahwa itu tipe apa parameternya seperti apa itu biasanya nggak terbawa. Oke. Kemudian dari Pak Sandi dari Smart, oke, untuk profil type support tersebut apakah dapat dirubah? Oke, kalau ini biasanya kita customize ya untuk pipe supportnya. Ya, pipe support itu customize menggunakan spec editor ya. Di spec editor itu kan selain kita bisa membuat apa namanya equipment, contoh kayak valve atau pipa, kita juga sebenarnya bisa membuat apa namanya pipe support di situ ya di spec editor. Oke, jadi dari pertanyaannya itu ada lagi?
Uh, Tidak ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, dari Mbak Revi ada yang mau ditambahkan kah? Atau Mas sudah Kris, cukup? Oke, makasih Mas Kris buat materinya cukup lengkap. Nah, lengkap ya Bapak Ibu, jadi sangat bermanfaat buat pekerjaan kita sehari-hari. Nah, ini hanya teorinya aja Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa ikuti untuk prakteknya itu nanti di hari Jumat untuk workshopnya. Linknya sudah kami share juga di email. Jadi jangan sampai kelewatan buat ilmunya ya Bapak Ibu. Nanti langsung join aja kayak gitu. Ini saya mau tambahin informasi sedikit aja, cuma beberapa menit aja, 1 menit, 2 menit lah kayak gitu. Mungkin bisa minta tolong Mas Kris share screen-nya. Oke. Ya, sudah. Sudah. Nah, oke, Bapak Ibu. Jadi kami ingin memperkenalkan untuk program kami untuk training Ibu, Bapak Ibu. Jadi saya Revi Natalia, ini di divisi training Autodesk. Kami sekarang bekerja sama dengan Eagle Point. Nah, Eagle Point ini memberikan portal untuk pembelajaran online itu yang namanya Pinnacle Series kayak gitu. Jadi ini e-learning based web based kayak gitu. Nah, apa itu Pinnacle? Jadi Pinnacle itu adalah platform e-learning yang berbasis teknologi. Jadi di situ ada video, dokumen, kemudian ada workflow juga, kemudian Bapak Ibu juga bisa lihat reportingnya kayak gimana untuk anggotanya dan sebagainya atau untuk course-nya Bapak Ibu sendiri. Terus kemudian Bapak Ibu juga bisa menambahkan training di dalam Pinnacle Series itu. Jadi bisa customize lah kalau memang Bapak Ibu dari mungkin HRD atau mungkin pimpinan manajer engineering kayak gitu bisa ditambahkan juga untuk training yang sesuai sama departemen Bapak Ibu kayak gitu. Kemudian juga ada untuk live event juga kayak gitu untuk create kayak Zoom kayak ginilah istilahnya. Nah, terus siapa saja yang bisa pakai? Ini bisa buat perusahaan juga, personal juga bisa. Kemudian dunia pendidikan juga bisa, jadi kayak mahasiswa, terus dosen, kayak gitu juga bisa buat dapetin akun Pinnacle Series ini. Nah, ini kayak subscription 1 tahun, kayak gitu Ibu, Bapak Ibu. Nah, jadi apa saja yang didapat di dalam portal Pinnacle Series ini, Bapak Ibu bakal dapat ini, semua produk yang ada di list Autodesk. Nah, jadi bisa Bapak Ibu lihat di poin nomor 3, ini ada Autodesk, list course-nya semua ini. Bapak Ibu bisa dapatkan semuanya. Terus kemudian ada tambahan di luar software Autodesk juga ini ada. Terus yang paling banyak sekarang diminati oleh industri AEC ada yang namanya global BIM standard. Jadi Bapak Ibu bisa update BIM standar yang ada di dunia internasional kayak gitu. Jadi Bapak Ibu pasti akan mendapatkan update. Jadi yang semua software ini Bapak Ibu bisa dapat update setiap versinya kayak gitu. Nah, jika Bapak Ibu ingin tahu lebih lanjut, bisa menghubungi saya di alamat email ini, revi.natalia@ciptasatria.com, atau bisa langsung WA saya di nomor ini, bisa di Senin sampai Jumat jam kerja, kayak gitu. Oke. Kemudian udah cukup dari saya kayak gitu aja. Mungkin Mas Kris ada tambahan, Mas Kris? Dari saya juga cukup sih Bapak Ibu ya. Tapi kalau nanti ada pertanyaan menyusul ya, itu bisa
ke Mbak Revi, nanti bisa dilanjutkan ke saya ya mengenai pertanyaannya. Atau tadi ada pertanyaan Pak Dodi, insya Allah nanti pas workshop saya akan kasih lihat secara teknisnya ya. Oke Mas Kris, bisa kita tutup aja ya. Boleh. Atau ini mau share sedikit mengenai apa namanya sosmed kita. Ya. Oh ya, ada filenya Mas Kris? Ada dari Mas Gesang, coba bisa di share. Oke. Baik Bapak Ibu, ini adalah sosial media kita ya. Kita akan selalu update teknologi di sini, informasi dan teknologi di sini ya. Mungkin bisa follow untuk bisa selalu mengikuti ininya apa namanya update-nya. Kayak contoh kayak video webinar kali ini juga akan di-share nanti di YouTube seperti itu, di CSTC, atau nanti schedule mengenai workshop atau webinar juga bisa dilihat di sosial media kita ya. Oke, seperti itu dari kami, dari tim Cipta Satria Informatika. Sekian dulu untuk webinarnya. Oh ya, untuk bagi yang mau coba secara teknis ya, mencoba secara teknis, bisa mengikuti workshopnya hari Jumat ya, jam 1, seperti itu. Nanti kita, kalau mau mengikuti workshop, kalau bisa sudah menyiapkan atau sudah install untuk softwarenya. Ya, jadi bisa langsung hands-on, langsung nyoba seperti itu. Ya, sekian dari kami untuk webinar hari ini. Tapi bisa terus mengikuti kami ya. Baik, kalau gitu saya tutup. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.